Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahimakumullah. Secara prinsip di dalam Al-Qur'anul Karim, manusia itu adalah memang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluk Allah lainnya, bahkan dengan malaikat sekalipun. Karena secara nas ayat jelas di dalam surah Al-Isra ayat 70, di situ Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Di dalam Al-Quran, diksi Allah menggunakan beberapa diksi untuk menyebut manusia. Terkadang Allah menyebutkan Bani Adam, terkadang menyebutnya dengan Al-Bashar, terkadang menyebutnya dengan Al-Insan, terkadang juga memanggil dengan sebutan An-Nas. Di diksi-diksi ini tentu ada makna, walaupun maksudnya sama pada kita juga, Pak, manusia-manusia juga. Bani Adam ini biasanya digunakan untuk menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk historis, ya. Dia punya sejarah ke atasnya itu. Maka dinisbatkan manusia itu dengan Bani Adam ini untuk membantah bahwa manusia itu bukan berevolusi dari seekor binatang begitu ya, atau apa, bukan. Tapi dia adalah makhluk historis, maka dicandarkan dengan Adam. Jadi jelas ada orang tuanya gitu. Yang kedua, manusia dipanggil dengan sebutan Al-Bashar. Bashar ini secara harfiah artinya kulit kepala, tempat tumbuhnya rambut, itu bashar. Tapi kalau dimaknai, manusia itu makhluk genetik. Kita ada gennya. Gen itu turun, ya, misalnya kita ada gen bisa turun ke anak kita, baik yang gennya itu baik atau buruk, baik yang secara fisik atau non fisik. Jadi anak bapak ibu nggak jauh-jauh pasti dari bapak ibu gennya, ya. Baik itu sifatnya, bahkan ada cara jalannya, anaknya itu mirip sama kita atau sama istri kita. Suaranya, karena apa? Manusia genetik. Punya sisi kemanusiaan, punya sisi basyariah, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang kafir Quraisy, ini Nabi ini harusnya seperti malaikat lah begitu ya. Anggapan mereka itu Nabi nggak makan, nggak minum, bisa jalan di atas tanah, ya, tidak tidur, tidak istirahat, tidak menikah dan lain sebagainya, seperti malaikat. Maka kata Allah, qul, katakan oleh Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku itu sesungguhnya bashar seperti kalian. Jadi Nabi itu juga sama seperti kita maksudnya. Lapar makan, haus minum, itu apa, ngantuk tidur. Nabi juga menikah, jelas sama bashar. Bahkan Nabi terkena benda tajam juga berdarah. Anggapan orang-orang langsung Nabi ini pasti orang sakti gitu ya. Makhluk sakti yang gak akan terbukti. Tidak pernah Nabi misalnya kalau perang dia berdarah, dilempari batu di Taif berdarah-darah beliau. Di perang Uhud nyaris syahid beliau. Gigi beliau tanggal, pelipis beliau sobek, ada
padahal sudah pakai helm besi, ya, pelindung. Artinya apa? Sama seperti kita. Gitu. Gak ada kebal kalau kata kita, nggak sama. Basyar. Jadi genetik itu pasti sama, termasuk wajah. Di kita dulu ada sebuah keyakinan kalau ibu hamil begitu di USG anaknya apa laki-laki, kata teman ibu, biar sering baca surat Yusuf, biar anaknya ganteng. Wah, ibu itu terpengaruh, buka mushaf, bukalah surat Yusuf. Tapi begitu melirik ke suami ibu putus asa. Ya, karena suami ibu jauh dari tanda-tanda keyusufan tuh nggak ada. Ibu mau baca 1000 kali surat Yusuf, genetik bu. Justru kalau nanti anak ibu kayak Nabi Yusuf, anak siapa? Walaupun suami ibu namanya Yusuf bu ya. Gitu. Jadi genetik, nggak ada baca surat Yusuf 1000 kali sekalipun. Ya genetiknya kalau nggak ke ibu ya ke bapak. Mungkin juga bisa ke ada yang mirip kakeknya, ya genetik, nggak masalah. Kakeknya itu baik dari ibu atau dari bapak, karena nggak akan jauh-jauh. Kalau anaknya perempuan baca surat Maryam, wah bapak juga termotivasi buka surat Maryam, sama begitu ngelirik istri, ya Allah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi basyar itu. Yang ketiga ada al-insan. Jadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Al-insan ini menunjukkan manusia itu punya sifat. Hanya tentang sifat-sifat itu biasanya diawali dengan kalimat insan. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Ya, nggak mau bersyukur gitu ya. Kalau diberi kenikmatan kufur, kalau diberi kesulitan ngeluh. Sifat insan nanti seakar kata dengan kata an-nisyan, pelupa manusia. Ya. Baru yang keempat ada kalimat an-nas, ini paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Jadi nama surat juga, surat terakhir. An-nas ini menunjukkan manusia itu makhluk sosial, makanya seruan dari Allah yang menjelaskan manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, nanti untuk saling mengenal, itu awalnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, kamu tuh makhluk sosial, diciptakan gak ada yang sama, beda-beda historisnya, kemudian genetiknya berbeda, sifatnya beda-beda, ya. Justru Allah ciptakan seperti itu supaya lita'arufu, supaya kalian saling mengenal. Kita beda gini Pak, justru ada motivasi untuk saling mengenal. Kalau semua Allah buat sama, nggak ramai dunia, nggak dinamis dunia. Justru dibuat beda, baik beda sifatnya, beda genetiknya, warna kulit, maksudnya gitu ya, misalkan wajah, ya apa, bentuk rambut dan lain sebagainya, bahasa, itu justru untuk saling mengenal. Dijadikan itu, ya, itu sebuah sunatullah dari Allah SWT. Nah kata Allah, kembali kepada surah Al-Isra ayat 70, kami telah muliakan keturunan Adam. Wa razaqnahum wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut yang di darat dan di laut. Maksudnya apa yang ada di darat untuk manusia. Bentuk kemuliaan manusia. Apa yang ada di lautan untuk manusia. Singkat kata, bumi ini kan Allah titipkannya kepada manusia, bukan kepada malaikat. Ya, tapi kepada manusia itu bentuk kemuliaan. Dititipkan ini buat kemaslahatan, jauhi kerusakan, pelihara jaga bumi ini, hadirkan sebanyak-banyak manfaat. Ya, maka nanti oleh Allah diberikan perangkat, toolsnya, bekalnya untuk manusia itu menjadi pengelola bumi. Jadi nggak dititipkan
kemuliaan manusia saja. Nabinya bangsa jin itu siapa, Pak? Nabinya bangsa jin siapa? Kemana nginduknya? Ke manusia. Kitab sucinya bangsa jin apa? Al-Quran. Ya. Agamanya, kiblatnya itu Islam. Itu jin itu ngikut ke kita sebenarnya, ke manusia. Sehingga di surat Al-Jin, sekelompok jin itu pernah mendengarkan Nabi SAW baca Al-Quran, sampai kemudian mereka mengatakan, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang begitu menakjubkan. Yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Fa'amanna bihi, maka kami beriman kepada Al-Quran. Ya. Tapi jin juga menyebutkan wa inna minna sholihun wa minna dunadzal. Kami ada yang soleh, ada yang enggak. Sama dengan manusia. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ada yang muslim, ada yang juga menyimpang dari kebenaran. Kunna tara'iqa qidada. Kami pilih jalan kami masing-masing. Manusia kan juga begitu, sama. Ini saking mulianya manusia, jin itu ngikutnya ke kita. Sebenarnya nabinya ke Nabi Muhammad. Kitab sucinya itu Al-Quran. Sehingga Allah pernah menantang bukan manusia, juga bangsa jin untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena sama jin pun ada yang gak percaya sama Al-Quran. Maka oleh Allah ya udah ditantang, kalau perlu jin sama manusia kerjasama. Ya, kerjasama. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu. Katakan, sekiranya manusia dan jin itu gabung kerjasama ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la yatuna bimithli, mereka pasti tidak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi jin juga ditantang oleh Allah. Itu kan bentuk kemuliaan manusia. Oh, jin itu nabinya ke kita, nggak ada nabi dari bangsa jin. Nabi itu cuma dari dua jenis, malaikat dan manusia. Rasul itu saja tidak ada. Justru jin malah lebih dekatnya ngikut ke kita, bukan ke malaikat gitu ya, ke kita untuk walaupun mereka punya syariat sendiri. Nah, lalu apa saja aspek-aspek kemuliaan manusia itu sendiri yang kita harus jaga? Tadi perangkat-perangkat yang Allah berikan, aspek-aspek kemuliaan yang membuat manusia disebut oleh Allah makhluk yang mulia dibanding makhluk Allah lainnya. Sehingga disebut manusia itu sebagai makhluk yang mulia. Itu apa yang menyebabkan, indikatornya apa? Apa saja aspeknya? Yang pertama, manusia itu diberikan pengetahuan, akal bahasa mudahnya. Dengan akal manusia, dia bisa keluar dari kekurangannya. Ya, kan tubuh kita ini terbatas. Ya, lalu kemudian keterbatasannya itu, kekurangannya itu di-cover oleh adanya akal. Walaupun akal pun tetap terbatas, tapi setidaknya akal bisa mengupgrade ke keterbatasan manusia. Contoh, manusia bisa terbang nggak? Manusia bisa terbang nggak? Kenapa? Nggak punya sayap. Allah beri akal kan? Dengan akal itu manusia membuat pesawat terbang. Manusia jadi bisa terbang. Bahkan terbangnya bukan cuma sendirian, rame-rame. Bahkan terbangnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada penerbangan itu bisa 20 jam non-stop. Misalnya Jakarta, New York. Ya. Kalau non-stop itu kan ada penerbangan gitu 20 jam. Saya rasa burung, Allah alam, ada nggak burung yang bisa terbang dalam waktu 20 jam non-stop gitu? Sepertinya tetap harus singgah dulu nih. Tapi manusia dengan keterbatasan, memang nggak punya sayap manusia itu, Pak. Tapi dengan akal tadi saya bilang, upgrade kemudian jadi bisa terbang. Terbangnya
BMKG itu 455 kan? Ya. Jadi terbangnya bukan yang sendiri, tapi bareng-bareng. Itu keterbatasan manusia di-upgrade dengan akal. Manusia bisa menyelam enggak Pak? Seperti ikan dalam waktu yang lama menyelam gitu. Kan nggak bisa. Tetap butuh alat. Alat itu adalah buah dari akal manusia. Manusia nggak punya insan, tapi manusia dengan akalnya membuat alat menyelam, apa namanya, snorkeling atau diving gitu ya, nyelam. Itu seperti ikan manusia itu, mungkin bisa sejam di dalam itu. Jadi kalau nggak pakai alat, Bapak bisa nggak sejam menyelam? Bisa. Ya. Bahkan bukan cuma itu, manusia dengan akalnya bikin kapal selam. Bisa bareng-bareng rame-rame lagi masuk nyelam di dasar di lautan, tapi nggak basah. Bisa gila. Bahkan orang Indonesia lebih hebat lagi, kapal selamnya juga dimakan. Kuat kan orang Indonesia, kapal selam dimakan. Lahir di Balikpapan. Ini produk akal manusia. Handicap itu produk akal manusia. Dulu di zaman Nabi, jangan di zaman Nabi, 30 tahun yang lalu, 20 tahunan yang lalu, kalau kita dihadir sebuah kajian, kita harus hadir. Kalau nggak hadir emang nggak tahu apa yang disampaikan. Sekarang, kalaupun kita qadarullah ada uzur nggak bisa hadir, kalau ini misal live streaming, kita bisa lihat di rumah. Kalau ini direkam, nanti baru diupload, kita bisa lihat. Oh, saya kemarin nggak sempat hadir. Oh, udah diupload di YouTube-nya masjid itu lagi dilihat. Kan dulu nggak bisa gitu, Pak. Sebelum ada alat-alat seperti ini. Ya kalau ngaji harus hadir, Pak. Nggak hadir nggak tahu. Makanya dulu Nabi kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, liyuballigha syahidul ghaibah. Diharapkan yang datang masih tahu kepada yang nggak hadir. Jadi kalau ibu habis dari sini, suami ibu qadarullah nggak bisa hadir, terus nanya suami ibu, "Mah, tadi Ustaz ngebahas apa?" Nah, itu dia katakan. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang kata ibu, lihat aja di YouTube-nya. Karena ibu juga nggak merhatiin mungkin. Ya. Atau ibu, oh gitu ya, sebentar, ini mama ada catatannya, karena ibu nyatet. Tapi yang ibu catat cuma PMP kapal selam, kan bingung. Kenapa mah ngebahas PMP jadi di kajian? Nggak tahu ya, mama kok cuma nyatet ini, karena itu yang ibu tangkap aja. Ya, contoh lagi. Sekarang bisa nonton, yang nggak bisa hadir ya di rumah kalau dia live streaming. Tapi kan beda ya nilainya. Bapak perlu effort, perlu perjuangan datang ke sini. Ya, terus datang ke sini ibu juga perlu perjuangan. Ibu harus rapi untuk aurat dan sebagainya. Tapi kalau di rumah ibu bisa nonton dari kamar, udah buka HP-nya, tiduran, pakai daster, ya, udah tinggal nonton gitu. Tapi kalau di sini nggak mungkin ibu datang ke sini pakai daster, ya. Nah, itu akal manusia. Bahkan mikrofon, ya. Dulu Bilal kalau azan itu naik ke bukit Jabal Qubais namanya, yang sekarang jadi Hotel Raja sebelah Masjidil Haram. Itu tuh tempat Bilal naik untuk azan, ya. Karena harus terdengar suaranya, maka harus di tempat yang agak tinggi gitu. Sekarang apa muazzin harus naik ke menara Masjid Rahim atau ke atapnya? Enggak, di bawah aja, ya. Tapi di atasnya bawahnya kemana-mana suaranya. Dan dia nggak harus teriak-teriak, kedengeran. Dulu bilang harus teriak, Pak. Ya. Tapi dengan akal manusia juga syariat ditetapkan. Syariat tidak ditetapkan kepada manusia yang tidak berakal.
atau yang akalnya terganggu, nggak berlaku syariat kan? Coba apa syarat sholat? Salah satunya al-aqlu. Apa syarat puasa? Al-aqlu. Apa syarat haji? Al-aqlu. Ibadah-ibadah itu tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan kepada manusia yang akalnya terganggu atau sementara waktu memang tidak berfungsi. Contoh, kalau dia pingsan, dia koma, dia tiduran, nggak ada perlakuan syariat ke situ, nggak ada, dibebaskan sama syariat. Termasuk yang ODGJ, udah nggak berlaku syariat.